Coba bayangkan teman-teman, dunia tanpa perang, dunia tanpa orang kelaparan, dunia tanpa penyakit. Sebuah dunia di mana setiap orang memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan kesempatan yang sama untuk meraih impian mereka. Bayangkan sebuah dunia di mana tidak ada lagi ketidakadilan, di mana setiap orang diperlakukan dengan hormat dan martabat. Semua orang hidup bahagia, aman, dan tenteram. Indah sekali ya! Sebuah dunia di mana anak-anak bisa bermain dengan bebas tanpa rasa takut, di mana orang tua bisa menikmati masa tua mereka dengan tenang, dan di mana setiap individu bisa hidup sesuai dengan potensi terbaik mereka. Inilah mimpi tentang utopia, mimpi tentang dunia yang sempurna. Sebuah dunia di mana teknologi dan kemajuan ilmiah digunakan untuk kebaikan bersama, di mana inovasi tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi seluruh umat manusia. Tapi, mungkinkah mimpi ini jadi kenyataan? Apakah kita benar-benar bisa menciptakan dunia yang sempurna ini? Atau apakah ini hanya ilusi yang terlalu indah untuk menjadi kenyataan? Bisakah kita, manusia yang penuh kekurangan, menciptakan dunia yang sempurna? Apakah kita memiliki kemampuan dan kebijaksanaan untuk menggunakan teknologi dengan cara yang benar? Atau apakah kita akan terjebak dalam keserakahan dan egoisme kita sendiri? Di zaman sekarang, teknologi semakin canggih. Kita melihat kemajuan yang luar biasa dalam bidang kecerdasan buatan, bioteknologi, dan energi terbarukan. Teknologi ini memiliki potensi untuk mengubah dunia kita menjadi tempat yang lebih baik. Banyak yang bilang teknologi bisa menyelesaikan semua masalah dan membawa kita ke dunia utopia. Benarkah begitu? Apakah teknologi benar-benar bisa menjadi penyelamat kita? Atau apakah kita terlalu bergantung pada teknologi dan melupakan nilai-nilai kemanusiaan kita? Atau malah teknologi akan membawa kita ke dunia yang penuh masalah, ke dunia distopia? Mari kita pikirkan bersama. Apakah kita siap menghadapi tantangan yang datang dengan kemajuan teknologi? Apakah kita bisa memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan segelintir orang? Mari kita renungkan dan berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua. Utopia. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, artinya tempat yang tidak ada. Konsep ini menggambarkan sebuah dunia yang sempurna, namun hanya ada dalam imajinasi. Kata ini pertama kali dipakai oleh Sir Thomas More dalam bukunya, Utopia, tahun 1911. Buku ini menjadi salah satu karya sastra paling berpengaruh dalam sejarah. More bercerita tentang sebuah pulau khayalan dengan masyarakat yang sempurna. Di pulau ini, tidak ada ketidakadilan, kemiskinan, atau konflik. Semua orang hidup setara, damai, dan sejahtera. Mereka bekerja sama untuk kebaikan bersama, tanpa ada yang merasa tertindas atau terpinggirkan. Tapi, Utopia More hanya cerita khayalan, sindiran untuk keadaan Eropa yang penuh ketidakadilan waktu itu. Eropa pada abad ke-19 dipenuhi dengan ketimpangan sosial, perang, dan penderitaan. Pertanyaannya, bisakah utopia jadi kenyataan? Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, apakah kita bisa menciptakan masyarakat yang benar-benar adil dan sejahtera? Atau hanya akan jadi mimpi yang tak terjangkau? Mungkin utopia adalah tujuan yang harus kita kejar, meskipun kita tahu itu mungkin tidak akan pernah tercapai. Namun, usaha untuk mencapainya bisa membuat dunia kita menjadi tempat yang lebih baik. Memang, teknologi telah membawa banyak kemajuan. Dari masa lalu hingga sekarang, kita telah melihat perubahan yang luar biasa dalam cara kita hidup dan bekerja. Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Di bidang kesehatan, komunikasi, transportasi, teknologi telah membuat hidup kita jauh lebih mudah. Misalnya, dalam dunia medis, peralatan canggih memungkinkan diagnosis yang lebih cepat dan pengobatan yang lebih efektif. Dalam komunikasi, smartphone dan perangkat lainnya telah menghubungkan kita dengan orang-orang di seluruh dunia dalam hitungan detik. Teknologi seperti kecerdasan buatan, rekayasa genetika, dan nanoteknologi membuka peluang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi manusia. Kecerdasan buatan membantu kita dalam analisis data yang kompleks. Rekayasa genetika menawarkan solusi untuk penyakit yang sebelumnya tidak dapat disembuhkan, dan nanoteknologi memberikan inovasi dalam berbagai bidang, dari medis hingga material. Teknologi menjanjikan masa depan yang lebih baik, lebih mudah, dan lebih sejahtera. Kota pintar dengan solusi energi hijau, kenyamanan futuristik yang dinikmati oleh masyarakat,
dan teknologi canggih dalam kehidupan sehari-hari adalah beberapa contoh bagaimana teknologi dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Tapi, di balik semua janji manis itu, ada pertanyaan besar. Apakah teknologi benar-benar akan membawa kita ke utopia? Apakah kita siap menghadapi perubahan yang dibawa oleh teknologi ini? Bagaimana dengan dampak etis dan sosial yang mungkin timbul? Atau justru akan menciptakan masalah baru yang lebih rumit? Teknologi bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menawarkan solusi dan kemudahan. Tetapi di sisi lain, ia juga bisa menimbulkan tantangan baru yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kita harus bijak dalam menghadapinya, memastikan bahwa kemajuan teknologi benar-benar membawa manfaat bagi semua orang. Teknologi yang semakin canggih membuat manusia seperti punya kekuatan Tuhan. Kita bisa menciptakan kehidupan baru dengan rekayasa genetika, mengendalikan cuaca, bahkan memperpanjang usia. Tapi pertanyaan etis pun muncul. Apakah kita berhak bertindak seperti Tuhan dengan teknologi? Apa akibatnya? Apakah kita siap menghadapi konsekuensi dari penggunaan teknologi yang tidak bijaksana? Perkembangan teknologi memunculkan dilema moral yang rumit. Kita ingin hidup lebih baik dengan teknologi. Tapi, kita juga harus sadar bahwa teknologi bisa berbahaya. Contohnya, kecerdasan buatan bisa menggantikan manusia di berbagai bidang pekerjaan. Ini bisa meningkatkan efisiensi, tapi juga bisa menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan. Kecerdasan buatan atau AI adalah salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat. AI berpotensi untuk mengubah hidup kita, mulai dari cara kita bekerja hingga cara kita berinteraksi. Tapi, AI juga memunculkan pertanyaan etis. Bagaimana kita memastikan AI digunakan untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan? Bagaimana kita mengatur AI agar tidak membahayakan manusia? Rekayasa genetika memungkinkan kita mengubah susunan genetik makhluk hidup, termasuk manusia. Teknologi ini punya potensi besar untuk menyembuhkan penyakit genetik, meningkatkan kualitas pangan, bahkan menciptakan manusia yang lebih kuat dan cerdas. Tapi ada juga kekhawatiran. Apakah kita berhak mendesain manusia? Apa dampaknya bagi keragaman genetik dan evolusi manusia? Media sosial sudah jadi bagian dari hidup kita. Facebook, Twitter, Instagram, semua menghubungkan kita dengan orang di seluruh dunia. Kita bisa berbagi informasi dan mengekspresikan diri. Tapi, media sosial juga punya sisi gelap. Berita bohong, ujaran kebencian, dan perundungan di dunia maya jadi masalah serius. Terlalu banyak main media sosial juga bisa membuat kita kecanduan, depresi, dan cemas. Perkembangan teknologi tidak bisa dihentikan, tapi kita bisa mengarahkannya agar bermanfaat. Tantangannya adalah mencari titik temu antara kemajuan teknologi dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus memastikan teknologi digunakan untuk menciptakan dunia yang lebih baik, adil, dan lestari. Mimpi utopia mungkin hanya akan jadi mimpi. Tapi, bukan berarti kita harus menyerah. Teknologi memberi kita peluang besar untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Pertanyaannya, bagaimana kita menggunakan teknologi dengan bijak? Bagaimana kita memastikan teknologi digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan segelintir orang? Kita semua punya peran penting dalam membentuk masa depan. Kita harus bijak menggunakan teknologi dan selalu ingat akan nilai-nilai kemanusiaan. Kita harus membangun sistem yang memastikan teknologi digunakan untuk kepentingan bersama. Perjalanan menuju masa depan yang lebih baik tidak akan mudah. Akan ada banyak tantangan. Tapi dengan kerjasama, inovasi, dan komitmen untuk menciptakan dunia yang lebih baik, kita bisa mewujudkan mimpi utopia, atau setidaknya mendekatinya.